Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara aku terdengar? Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini dengan anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Leon Aziza, dengan NIM 400142180. Yang kedua ada Syafa Aulia Dwi Saputri dengan NIM 400142180. Yang ketiga ada Rindia di Memisha dia dengan NIM 40014218084. Yang keempat yaitu ada Queenie Eliananda Arganingrum dengan NIM 40014211100. Lalu ada Intan Aziza Setiawati dengan NIM 51014211059. Lalu ada Ari Setiani dengan NIM 54034211051. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengolahan limbah. Nah, untuk materi yang pertama itu akan dipaparkan oleh Syafa mengenai pengertian limbah. Kepada Syafa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Laila. Selanjutnya yaitu pengertian dari limbah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 JUT-PP 85/1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan kegiatan manusia. Secara umum, limbah adalah bahan buangan dari suatu proses produksi atau kegiatan yang sudah tidak terpakai dan fungsinya telah berubah dari aslinya dan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafa atas pemaparannya. Untuk yang slide selanjutnya, boleh di next. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan identifikasi limbah yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Rindiani Maimun Syadiah. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu identifikasi limbah. Yang pertama, berdasarkan wujud atau karakteristiknya. Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu limbah cair, adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang banyak dibuang ke udara. Gas atau asap, partikulat, dan debu yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara akan dibawa angin sehingga akan memperluas jangkauan pemaparannya. Yang ketiga, limbah padat. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang, misalnya plastik, tekstil, potongan logam, dan limbah padat yang tidak memiliki nilai ekonomis. Next. Berdasarkan sifat kimianya, limbah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, limbah organik adalah limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Oleh karena bahan organik dapat membusuk atau terdegradasi, maka akan sangat bijaksana apabila bahan buangan yang meningkatkan populasi mikroorganisme di dalam air. Dengan bertambahnya populasi mikroorganisme di dalam air, maka tidak tertutup pula kemungkinannya untuk ikut berkembangnya bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Yang kedua, limbah anorganik, yaitu limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Next. Berdasarkan sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, limbah domestik.
atau limbah rumah tangga, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, gedung perkantoran, dan sebagainya. Yang kedua, limbah industri, yaitu sisa atau buangan dari hasil proses industri. 3. Limbah pertanian adalah limbah yang berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan. Yang keempat, limbah pertambangan, yaitu berasal dari kegiatan pertambangan. Yang kelima, limbah medis adalah limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya. Yang keenam, limbah pariwisata adalah limbah-limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rindi atas pemaparannya. Untuk pemaparan yang selanjutnya yaitu mengenai dampak adanya limbah yang akan dipaparkan oleh Ari Setiani. Kepada Ari Setiani untuk waktu dan layar saya persilakan. Dampak adanya limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan limbah industri lain sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alam, manusia, dan keseimbangan makhluk hidup lainnya. Limbah tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh zat yang beracun. Penyebaran penyakit tersebut dapat melalui air, udara, serta tanah. Next. Adapun dampak dari adanya limbah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, di mana akibat atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat ini akan dirasakan dalam waktu jangka yang panjang, yaitu yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Apabila limbah yang dikeluarkan oleh suatu industri tidak melalui proses filterisasi terlebih dahulu, maka dapat menghasilkan zat yang beracun. Yang kedua yaitu mengganggu estetika. Estetika merupakan nilai keindahan. Nilai ini diperlukan dalam suatu tatanan kota. Apabila banyak limbah rumah tangga dan industri yang dihasilkan seperti limbah sampah baik organik maupun non-organik akan mengganggu keindahan tatanan kota. Berikutnya yaitu kerugian dalam bidang ekonomi, di mana dalam hal ini apabila lingkungan tercemar dapat mengakibatkan lingkungan yang mati, rusak, serta tumbuh-tumbuhan yang mati juga dapat mengakibatkan hasil panen yang gagal dan tanah menjadi tidak subur sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ari atas pemaparannya. Untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan mengenai pengertian pengelolaan limbah yang akan dipaparkan oleh Queenie. Kepada Queenie untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya adalah pengertian pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah merupakan air limbah atau limbah yang dihasilkan rumah tangga. Pengelolaan limbah meliputi penghilangan kontaminan biologis, kimia, dan fisika. Pengelolaan limbah menjadi proses yang menguntungkan karena bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Pengelolaan limbah bisa dilakukan dengan skala kecil, yaitu mengolah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Queenie atas pemaparannya. Boleh di next. Untuk yang selanjutnya yaitu cara pengelolaan limbah. Cara pengelolaan limbah sendiri itu melalui 4R, yaitu yang pertama reduce. Reduce yang di dalam bahasa Indonesia memiliki makna mengurangi, yang berarti prinsip untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh diri kita sehari-hari. Contoh paling mudah adalah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, yang apabila dimulai dari diri sendiri dan setiap orang melakukan hal tersebut, maka akan sangat bisa membantu untuk mengurangi limbah plastik yang kita hasilkan. Yang kedua yaitu reuse.
Reuse artinya memakai kembali, yang merupakan salah satu prinsip dari 4R, di mana setiap individu mengusahakan untuk menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali meskipun telah menjadi sampah, atau mencari kegunaan baru dari sampah yang kita hasilkan. Misalnya, bekas kaleng susu kental manis yang bisa kita gunakan kembali sebagai pot mungil ataupun tempat untuk menaruh alat tulis. Yang selanjutnya ketiga yaitu recycle. Recycle yang berarti mendaur ulang adalah mengolah sampah-sampah yang kita hasilkan sehingga bisa diubah kembali menjadi barang yang memiliki gunaan atau berbeda atau sama. Contohnya yaitu mendaur ulang kertas yang juga merupakan salah satu sampah yang banyak kita hasilkan. Dan yang terakhir yaitu replace. Replace yang berarti mericek kembali barang yang kita gunakan sehari-hari, lalu mengganti barang-barang sekali pakai dengan yang lebih lama. Misalnya kita mengganti penggunaan kantong plastik dengan kantong plastik yang ramah lingkungan. Boleh di next. Untuk yang materi selanjutnya yaitu manfaat pengelolaan limbah yang akan dipaparkan oleh Intan Azizah. Pada Intan Azizah, untuk waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Jadi selanjutnya yaitu manfaat pengelolaan limbah. Yang pertama yaitu untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, dapat meminimalkan limbah yang ada di sekitar kita. Yang keempat, meningkatkan kualitas lingkungan. Yang kelima, dapat mengurangi polusi udara yang bisa mengakibatkan pemanasan global. Next. Untuk poin yang keenam, yaitu menghemat biaya pengeluaran. Poin ketujuh, meminimalkan wabah penyakit yang berasal dari limbah. Kedelapan, melestarikan kehidupan makhluk hidup yang tinggal di daerah tertentu. Dan yang terakhir yaitu untuk menghemat energi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 6. Mungkin itu saja cukup dari saya dan juga teman-teman kelompok 6. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.